Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya dan kali ini kita mau ke Batu. Ini hari-hari terakhir kita di Malang ya. Insya Allah. Karena udah kelamaan di Malang. Jadi kemarin tuh kita sempet, alhamdulillah, dikasih nikmat COVID. Dikasih nikmat COVID sekeluarga, kena. Istri saya masih batuk-batuk sedikit-sedikit lah ya. Terus anak-anak juga kemarin demam. Dari yang pertama, kedua sampai yang ketiga semua sempat demam dan batuk-batuk. Udah 2 minggu yang lalu ya. Kita sudah selesai masa karantinanya, isolasinya sudah oke gitu. Nah insya Allah semoga besok bisa pulang. Nah ini hari-hari terakhir kita jalan-jalan. Ini sudah sampai di daerah Polsek Dau. Rumah sakit HMC. Dulu istri saya magang di situ. Rumah sakit jiwa. Selama 2 minggu kena COVID itu gejalanya macam-macam ya. Kita mungkin termasuk golongan gejala sedang. Tapi memang saturasi sempat saya sendiri sempat 91, istri sempat 89, Mbak. 86. Istri sempat 86 saturasi oksigennya. Nah, sekarang ini sisanya kalau saya COVID masih ngos-ngosan. Istri saya kadang-kadang masih batuk gitu ya. Batuk sedikit-sedikit lah. Wah, ini daerah sini, daerah rumah saya dulu nih. Ini rumah saya dulu di sini ya. Daerah Areng-Areng. Nih, garasinya Bispus Pak Indah. Pas perbatasan ini. Nih. Nah, rumah saya dulu turun ke bawah situ. Dia. Tuh. Wah, ini penutupan jalannya ya. Ya ini PPKM setelah diperpanjang ya. Ini saya tanggal berapa? Sekarang tanggal 26 Juli. Jadi kita tuh kemarin kena COVID itu batuk. Saya juga batuk, terus habis itu demam. Terus habis itu menggigil. Anosmia, hilang rasa, tidak bisa membau juga gitu. Jadi kita merasakan itu. Kalau saya anosmia sekitar berapa hari? 6 harian, 5-6 harian. Istri 3 hari. Istri lebih sebentar. Ya alhamdulillah sih. Sekarang kondisinya sudah mulai ya membaik lah, walaupun kadang-kadang kalau saya masih ngos-ngosan. Bilangnya orang-orang itu mungkin perlu waktu. Jadi saya kalau misalnya udah ngos-ngosan, saya agak forsir lagi. Jadi supaya ya ini kayak ini sekarang ngomong juga sedikit ngos-ngosan ya. Hikmahnya nggak kena COVID ini, alhamdulillah udah hampir 2 mingguan lebih saya nggak ngerokok. 2 mingguan lebih nggak ngerokok. Wah ini tutup jalan ini depan nih. Mari kita lihat ya. Ditutup balik. Kalau nggak lewat belakang. Iya ditutup mah. Berarti diperpanjang di sini. Ya sudah ditutup ya. Kalau kamu lewat belakang. Tadi salah. Tadi mestinya kita lewat ini. Nggak apa. Bisa kok. Tutup ya di pertigaan Pendem. Loh, kok boleh maju? Boleh nggak? Oh boleh lewat. Ini pertigaan Pendem. Ya udah kita lurus aja. Bagus banget ya Gunung Panderman di depan ya. Itu gunung di depan. Itu gunung yang biasanya kayak Mbak Nia gambar tuh. Mountain. Tuh.
Oke teman-teman, jadi ini jalan-jalan kita nggak kemana-mana, kita keliling-keliling aja. Oh iya, kemarin kenapa kok bisa kena covid? Kena covid itu kita masih meraba-raba ya, tapi ya intinya sebenarnya kayak kita jalan-jalan gini, kita lebih sering di jalan di mobil aja gitu. Walaupun mungkin kalau keluar pas makan, tapi bener-bener saya ini udah insecure banget lah. Kita juga 3-4 hari sekali juga swab. Nah, kemungkinan besar itu dapat dari sekitar lingkungan kita tempat tinggal. Karena memang banyak yang kena dan tidak pakai masker. Tidak pakai masker. Jadi akhirnya ya kena di situ. Dan itu banyak banget. Tapi bagusnya karena di sini ini mindsetnya itu namanya mungkin di kampung ya. Orang kampung. Jadi mereka itu berpikiran ya seperti sakit biasa ya, seperti ngereges biasa gitu. Nah disitulah makanya recovery itu mereka cepet gitu. Saya akhirnya di situ juga kita juga berusaha jadi semacam herd immunity ya, herd immunity. Jadi benar-benar mengandalkan kemampuan tubuh ini untuk cepet recovery gitu. Gitu teman-teman. Oke, mungkin begitu dulu cerita kami yang habis kena covid. Kita sambil jalan-jalan cerita ya, sambil jalan-jalan sambil cerita. Pemulihan psikologis. Iya, ini sebenarnya ya benar pemulihan psikologis supaya nggak jenuh ya. Oh iya, kita beli dulu di sini. Soalnya di sini nggak ada parkirnya. Siapa tahu. Nah, Mbak, ini apa tali maskernya Mbak ini yang mana? ada kok tali masker. Apa aja langsung nih? Ya oke dah. Sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Tadi sudah habis dari belanja. Oh nah jangan untuk jadi pesan kami sama teman-teman yang sekarang lagi isoman, apa ya, intinya tuh gini, kita ini setiap orang pasti punya gejala masing-masing, cara masing-masing untuk sembuh dari penyakit ini. Kalau misalnya kena covid ya. Nah kami berpesan gitu, intinya jaga selalu psikis kalian. Jaga psikis tuh banyak caranya gitu ya. Salah satunya tuh menurut kami pribadi, saya dan istri stop membaca pemberitaan tentang covid dalam bentuk apapun, dalam bentuk berita orang yang meninggal, kerabat yang meninggal atau apa. Kalau mungkin kerabat mungkin kita mau nggak mau ya pasti akan tahu gitu. Kalau kerabat, teman itu mungkin akan tahu, tapi itu secara nggak langsung akan berpengaruh terhadap mental kita ya Maya. Istri saya ini kebetulan temennya lagi hamil meninggal, dan waktu pas itu kita mamah lagi, kita hari berapa, hari kedua ketiga ya, hari kedua lagi parah-parahnya, dan istri saya nangis banget itu. Nah itu pengaruh langsung ke saturasi oksigen gitu. Saya pun juga demikian, kemarin sempet waktu pas hampak parah, masih agak sedikit parah gitu, saya maksain kerja. Kerja itu kayak stagnan, kayak nggak tahu harus ngapain. Saturasi itu dari 93 turun ke 91. Itu deh, jadi bener-bener pengaruh banget saturasi oksigen. Sekarang saturasi oksigen saya masih tembus paling tinggi 95-96, belum bisa ke maksimal sampai 100 gitu, belum bisa. 98 belum bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Nah jadi kita pesan sama teman-teman, mungkin setiap orang punya cara yang berbeda gitu ya, tapi paling tidak stop membaca tentang covid dan lain-lain. Kalaupun membaca tentang covid, baca aja yang positif, penanganannya gimana, caranya gimana, makan yang bergizi ya, seperti itu aja. Nggak usah baca berita yang aneh-aneh, hari ini meninggal berapa gitu. Nah kita ini juga sempat beban mental, karena pada waktu pas awal-awal kita kena covid itu bener-bener parah-parahnya, dan di pinggir jalan tuh setiap hari ambulan lewat tuh ngiung, jadi tuh kayak bener-bener wah, apa besok kita yang nyusul gitu ya. Ya maksudnya kayak gitu, sampai segitunya kita berpikir gitu. Tapi ya akhirnya kita berusaha positive thinking. Di hari ketiga, hari keempat udah deh pokoknya kita jalanin. Dan alhamdulillah anak-anak cuma 3 hari Maya. Anak-anak itu panas itu cuma 3-4 hari doang. Alhamdulillah, termasuk yang bayi.
anak saya yang bayi itu umurnya 2 tahun, Meh. Setahun setengah. Nah, yang pertama ini karena mungkin dulu pernah kena BP, bronchopneumonia, jadi nggak panas, Mah ya? Panas sekali ya. Panas sekali aja ya. Nggak ada batuk. Nggak ada batuk yang barep, cuman diare, kena BP. Nah, kalau saya tuh diare sampai hari ke-9. Jadi gitu, teman-teman. Tapi ya alhamdulillah, memang saya juga sempet nggak mau makan ya. Bener-bener perasaan tuh perut tuh kayak kenyang banget gitu. Tapi kan karena mungkin saya punya persediaan lemak yang banyak. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ditiru, teman-teman. Saya sempet nggak makan 3 hari. Sampai istri saya sadar, loh nasinya kok segitu aja, bilang gitu ya. Nah, istri saya baru sadar kalau saya nggak makan 3 hari. Tapi untungnya mungkin persediaan lemak saya banyak ya, jadi bisa diambil dari lemak. Ya sempet turun 8 kiloan. Itu teman-teman. Ini kita alun-alun kan? Ya pokoknya muter Batu. aja lah, muter-muter. Siapa tahu kalau misalnya ada ketan yang buka kan? Iya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Saya pesan sama teman-teman nggak usah panik, nggak usah apa kalau kena tetap. Jadi kita tuh kalau pas kena tidur itu pakai masker. Iya. Iya pakai masker terus. Pakai masker terus Kecuali sampai mandi sama makan. kecuali mandi sama makan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah sembuh, kita juga tetap pakai masker. Udah. Jadi habit jadinya. Jadi kebiasaan karena ya kita menjaga juga kan, karena kita habis ini mau pulang, kita harus rapid segala macem, jadi kita harus benar-benar gunung gitu. Nah, ini bubuk ya. oke teman-teman, itu aja pesan dari kami. Semoga teman-teman sekalian dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit, dijauhkan dari wabah ini, amin amin. Dan semoga yang masih isoman semoga lekas diberikan kesembuhan, amin. Dan sekali lagi jangan panik, jangan stres gitu, dibawa happy aja, insya Allah yakin dalam diri akan sembuh. Ya baik, terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.